Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM 2111130009 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal syariah, lembaga filantropi Islam, dan juga vintage, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Noni Afrianti, ME. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar di mana tempat bertemunya berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga berbagai instrumen derivatif dari berbagai efek atau surat berharga. Sedangkan pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dan juga hukum syariah. Pasar modal syariah menyediakan sarana jual beli instrumen keuangan dengan mekanisme syariah seperti efek syariah dan juga reksadana syariah. Perbedaan utama antara pasar modal syariah dan pasar modal adalah terletak pada prinsip yang diterapkan dalam mekanisme kegiatannya. Pasar modal syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, perjudian, dan juga transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya. Prinsip dalam pasar modal syariah ini meliputi beberapa aspek penting yang memastikan bahwa kegiatan pasar modal syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip utama yang ditetapkan dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu bersih dari riba, perjudian, spekulasi, dan juga penggolongan perusahaan dan penerbitan efek. Instrumen pasar modal syariah yang pertama yaitu ada saham syariah. Saham ini merupakan saham emiten yang memenuhi kriteria syariah seperti tidak terlibat dalam bisnis yang dianggap haram menurut syariah. Yang kedua yaitu obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba. Dan yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang keempat yaitu sukuk, instrumen keuangan syariah yang memiliki nilai sebenarnya dan mencakup berbagai jenis sukuk seperti sukuk bersyarat dan juga sukuk mudah perbankan. Untuk materi kedua yaitu tentang Lembaga Filantropi Islam. Lembaga Filantropi Islam merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang juga bergerak dalam filantropi Islam dan sangat berperan strategis dalam pembinaan agama bagi para nasabah dan penerima ziswaf. Mereka menghimpun dan mendistribusikan dana untuk program-program kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial. Filantropi Islam bertujuan untuk memajukan filantropi agar dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa contoh lembaga filantropi Islam di Indonesia meliputi Lazisnu, Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan juga PKPU. Peraturan perundang-undangan tentang lembaga filantropi Islam meliputi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi undang-undang ini mengatur hukum yang menjadi dasar bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pemerintah menetapkan tentang pengelolaan zakat dan mengatur tentang syarat dan tata cara pengelolaannya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana undang-undang ini mengatur tentang hukum yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Dalam undang-undang ini, pemerintah menetapkan tentang pengelolaan wakaf dan mengatur tentang syarat dan tata cara pengelolaannya. Berbagai lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia meliputi yang pertama yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul
Ulama atau Lazisnu. Yang kedua, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. Yang ketiga, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dan yang keempat, Baitul Mal Hidayatullah. Yang kelima, Baitul Mal Muamalat. Lembaga filantropi pengelolaan zakat di Indonesia ini bertujuan untuk memajukan filantropi agar dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Mereka menghimpun dan mendistribusikan dana untuk program kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, dan juga sosial. Materi selanjutnya itu tentang vintage. Vintage adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Vintage, singkatan dari Financial Technology, merujuk pada perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Vintage telah mengubah model bisnis dari yang awalnya konvensional menjadi lebih modern, memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran dengan cepat, meminjam uang, serta membandingkan produk dari jasa keuangan dari berbagai lembaga jasa keuangan. Vintage dapat juga meningkatkan ekonomi secara makro, seperti meningkatkan penjualan e-commerce dan juga menurunkan bunga pinjaman. Berdasarkan peraturan yang ada, Bank Indonesia telah menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadikan vintage sebagai pengatur layanan jasa keuangan. Selanjutnya ada macam-macam vintage. Yang pertama yaitu marketplace finansial, yang kedua yaitu manajemen risiko, yang ketiga yaitu digital payment system. Jenis vintage ini bergerak di bidang penyedia layanan jasa pembayaran berupa tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, dan lainnya. Yang keempat yaitu agregator. Agregator lebih merujuk kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi. Adapun hubungan vintage dengan lembaga keuangan, hubungan vintage dengan lembaga keuangan ini adalah sangat erat. Vintage memainkan peran yang penting dalam sistem pembayaran dan dapat menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Industri vintage ini dianggap mampu untuk meningkatkan inklusi keuangan dan juga menambah daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, vintage ini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi mitra bagi lembaga keuangan dalam meningkatkan akses keuangan dan inovasi layanan jasa keuangan. Mungkin itulah tadi penjelasan tentang pasar modal syariah, lembaga filantropi Islam, dan juga vintage. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.